Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Starkid hari ini. Kita percaya semakin hari Tuhan semakin tuntut kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Bahkan dalam ibadah-ibadah kita meskipun secara online, kita tetap beribadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan pastinya saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh, sukacita Tuhan itu pasti dan terus ada dalam hidup kita. Ya, yuk kita akan memulai ibadah kita kali ini. Semua adik-adik yang ada di rumah, yang menonton dari rumah, kita lipat tangan, mata kita tutup, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sungguh ucap syukur Tuhan Yesus kalau hari ini Tuhan berikan kepada kami waktu untuk kami beribadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya urapan Tuhan mengalir atas setiap kami. Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah hati kami, menjamah pikiran kami, supaya sepenuhnya firman Tuhan yang kami dengar maupun pujian yang kami nyanyikan benar-benar berkuasa atas hidup kami dan berkuasa untuk mengubahkan kami semua, sehingga kami anak-anak-Mu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami siap beribadah, kami siap berdoa memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yuk, yang ada di rumah kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Ya, semua boleh bangkit berdiri? Oke. Semua kita akan memuji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Ya. Datang
keyboard kita juga Kak Seto lah ya. Semua bersyukur, kakak-kakak di sini juga semua bersyukur lah. Karena kita bisa bersyukur kepada Tuhan, maka kita bisa berkata, I love you Jesus. Jesus. Lagu ini lagu dengan 3 bahasa. Kita nyanyi ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama bahasa Jawa. Mandarinnya gimana? Aku nggak bisa. Ya, kita mau nyanyi sama-sama. Masih tetap di rumah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Jumpa lagi bersama Kak Yuli. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik? Puji Tuhan. Kalau sampai hari ini kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua karena Tuhan, dan kita patut bersyukur ya. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa pesan Tuhan buat kalian hari ini? Nah, hari ini temanya adalah gesit atau cekatan. Kalau kita berbicara masalah gesit atau cekatan, tentu ada hubungannya dengan yang namanya rajin. Nah, orang yang rajin pasti dia akan gesit, dia akan cekatan, ya. Nah, kita akan buka ayatnya ya adik-adik ya. Kita akan baca di dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ya, semuanya sudah membawa Alkitab masing-masing? Yuk kita baca sama-sama ya. Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kalian, Tuhan minta kalian untuk kita mengamati binatang semut. Nah, semuanya sudah pernah lihat semut ya? Ada yang pernah digigit semut? Wah, kalau digigit semut nggak enak ya adik-adik. Tangannya bisa gatal, bahkan bisa bentol-bentol. Nggak enak ya. Tapi hari ini kita akan melihat perilaku atau cara hidupnya semut. Dikatakan di sini bagaimana semut itu hidup? Dikatakan walaupun tidak ada pemimpinnya, penguasanya atau pengaturnya, semut ini tetap melakukan kewajibannya. Ya, jadi walaupun tidak ada yang memerintah, semut ini tetap bekerja. Semut ini tetap melakukan tugasnya. Nah, apa pesan Tuhan untuk ayat ini? Tuhan mengingatkan kalian, kalau kalian sebagai anak Tuhan yang rajin, kalian tidak perlu nunggu disuruh, tidak perlu nunggu disuruh orang tua untuk belajar, kalian baru belajar. Tidak perlu nunggu ada PR baru belajar. Nah, kalau anak yang rajin, itu dia akan melakukan tugasnya walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada yang memerintah, seperti perilaku semut ini. Walaupun tidak ada pemimpinnya, penguasanya, mereka tetap bekerja. Nah, Tuhan ingin anak-anak Tuhan seperti itu ya, punya sifat rajin, cekatan. Tidak ada yang menyuruh, tidak dilihat mama papa, tidak ada guru, kalian tetap mengerjakan tugas dengan baik. Nah, itu yang pertama yang kita bisa lihat dari perilaku semut. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, semut nih adik-adik, kalau musim panas dia itu akan keluar dari sarangnya. Kalian lihat kan kalau pas musim panas itu banyak semut di mana-mana, di tembok ya, di meja. Buat apa mereka adik-adik keluar dari sarangnya? Ternyata semut ini sedang mencari makan. Ketika musim panas, semut ini semua keluar cari makan. Nah, ketika musim dingin tiba, mereka mengumpulkannya waktu panas ya. Pada waktu musim dingin tiba, semut ini tidak keluar dari sarangnya. Karena apa? Sudah menyediakan makanan. Dan makanan yang dikumpulkan itu cukup selama musim dingin, sehingga pada waktu musim dingin tidak ada kita lihat semut. Nah, jadi pada waktu panas semut itu keluar mengumpulkan makanan dibawa ke sarang. Ketika musim dingin mereka tidak keluar, tapi mereka bisa menikmati dari apa yang telah mereka kumpulkan. Nah, intinya apa adik-adik dari ayat ini? Nah, artinya kalian ini harus punya yang namanya semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar. Walaupun tidak ada PR mungkin, walaupun kalian dalam saat ini belum sekolah, kalian mesti belajar mengumpulkan sesuatu. Misalnya kalau kalian sering baca, artinya kalian mengumpulkan pelajaran untuk kalian simpan di dalam pikiran.
adik-adik ya, sehingga ketika tiba-tiba ada ulangan kalian bisa mengerjakan. Karena apa? Kalian sudah mengumpulkan bekal. Bekal apa? Bekal ilmu. Seperti juga kalau kalian misalnya dalam bidang olahraga, sebelum kalian lomba kan latihan terus. Nah, artinya kalian ini mengumpulkan bekal, berlatih, banyak berlatih sehingga pada saat kalian lomba, entah itu lomba renang, lomba lari, lomba bulu tangkis atau lomba yang lainnya, kalian sudah siap. Karena apa? Kalian sudah banyak berlatih ya. Kalian sudah mengumpulkan banyak kegiatan. Kalian sudah mengumpulkan sesuatu yang bisa kalian nanti bisa gunakan untuk kalian berlomba ya. Jadi 2 hal ini adik-adik yang kita bisa lihat dari perilaku semut. Yang pertama, tidak perlu nunggu disuruh bekerja walaupun tidak ada yang melihat ataupun yang menyuruh. Yang kedua, tetap berlatih, tetap menjalankan tugas. Untuk apa? Untuk bekal di masa depan, sehingga pada saat nanti kalian bekerja, kalian sudah bisa melakukan dengan baik tugas kalian ya. Oke. Untuk ayat hafalannya kita baca dalam Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kakak percaya kalian pasti mau jadi kaya. Kalau miskin pasti tidak mau ya. Nah, makanya kalian mesti yang rajin. Rajin belajar, rajin bekerja, rajin apapun ketika kalian diberi tugas. Sehingga apa? Kelak nanti kalau kalian bekerja, kalian rajin, maka semuanya itu bisa kalian nikmati dan hidup kalian bisa jadi berkat. Nah, itu aja ya adik-adik firman Tuhan hari ini. Menjadi anak yang rajin, anak yang gesit, anak yang kecekatan sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kita akan berdoa buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyatakan anak-anak-Mu untuk mereka menjadi anak Tuhan yang gesit, yang cekatan, yang rajin. Sehingga Tuhan nanti anak-anak-Mu akan bisa menjadi anak Tuhan yang sukses, berhasil dan menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, berkati mereka juga orang tua mereka. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.